Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, para jemaah sekalian, Bapak-bapak, Ibu yang dengan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini. Kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di majelis kita ini. Majelis kajian dari kitab Bulughul Maram, yang mana di sini kita belajar bersama bagaimana tentang tata cara ibadah kita yang benar sesuai dengan tuntunan dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk itu tentu kita berharap bahwasanya apa yang kita pelajari itu bermanfaat bagi kita semuanya, dan kemudian juga di situ kita mendapatkan keberkahan dari apa yang kita pelajari, sehingga di sana kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar, dan kemudian kita bisa diterima ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, ya kita sekarang lanjut saja apa yang kita baca. Kita masih di kitab Janaiz, ya, di kitab jenazah. Nah, di kitab jenazah kita kemarin sudah sampai kepada pembahasan tentang yaitu mentalqin Yasin dan mengirim pahala bacaan Al-Quran kepada orang yang meninggal, serta khilaf-khilaf yang ada di dalamnya. Sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Dan insya Allah pada malam hari ini kita lanjutkan kepada hadis yang berikutnya, yang kita bisa lihat di sekarang sampai hadis Ummu Salamah, ya. Nah, baik, kita baca dulu hadisnya. Taib, bisa nanti al-mutasil ilal muallif dengan sanad saya yang bersambung sampai kepada muallif, ya, al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Qala, beliau berkata, wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah wa qad syaqqa basaruhu fa aghmadahu thumma qala innar ruha idza qubida ittaba'ahu al-basaru. Fadajja nasun min ahlihi faqala la tad'u ala anfusikum illa bi khairin fa innal malaikata tu'minu ala ma taqulun. Thumma qala Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin waftah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi wa khlufu fi aqibihi, rawahu Muslim. Ya, Fadal. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjenguk Abu Salamah yang matanya masih terbuka, dan kemudian beliau memejamkannya dan bersabda, sesungguhnya apabila roh dicabut mata mengikutinya. Maka orang-orang dari keluarganya berteriak. Beliau bersabda, janganlah kamu berdoa untuk dirimu sendiri kecuali demi kebaikan, karena malaikat mengaminkan atas yang kamu ucapkan. Kemudian beliau berdoa, ya Allah, ampunilah dosa-dosa Abu Salamah, angkatlah derajatnya beserta orang-orang yang mendapat petunjuk. Lapangkanlah baginya dalam kuburnya
sinarilah ia dalam kubur dan gantilah ia pada putranya. Hadis riwayat Muslim. Kandungan hadis: 1. Boleh memandang wajah wanita. 2. Sunnah memejamkan kedua mata orang mati setelah meninggal. 3. Ruh merupakan benda. Jika ruh meninggalkan badan, maka terjadilah kematian. 4. Haram menjerit dan berteriak ketika terjadi kematian atau terjadi musibah. 5. Sunnah mendoakan kebaikan bagi orang mati, memohon rahmat dan naik pangkat bagi orang mati. 6. Sunnah mendoakan keluarga orang mati dan keturunannya agar mereka diberi pengganti yang lebih baik. 7. Ada malaikat yang menghibur muslim ketika terjadi musibah, mengamini doanya dan hadir di sisinya. 8. Nikmat dan siksa kubur ada. Taib. Nah, ini ya sebuah hadis yang tentunya sangat penting ya untuk kita pelajari, yaitu hadis tentang wafatnya Abu Salamah, yang dimana pada saat itu ya sampai Rasulullah SAW itu datang menjenguk Abu Salamah ketika wafatnya. Dan ketika beliau SAW sampai kepada Abu Salamah, didapati bahwasanya ketika Abu Salamah sudah wafat, maka matanya masih terbuka. Dan ini juga biasa kita dapatkan ketika kita mendapati jenazah yang baru meninggal. Sehingga kata beliau SAW bahwasanya inna ruha idza qubida ittaba'ahu al-basar. Ya, sesungguhnya roh itu kalau dicabut maka diikuti oleh pandangan. Ya, jadi roh itu kan sebagaimana kita jelaskan kemarin ya, dicabutnya kan dari kaki, ya, dari bawah naik ke atas. Nah, kalau kemudian demikian, nah maka ketika keluar dari dari atas kubur atas kepala itu, maka kemudian di sana itulah mata itu mengikuti. Nah, dari situ maka kita bisa melihat di sana Abu Salamah pun demikian keadaannya. Nah, sehingga kemudian kalau demikian, ya Rasulullah SAW kemudian menutup matanya kan gitu, menutup matanya. Demikian juga kalau kita nanti mendapati ada jenazah yang barusan wafat dan dalam kondisi masih terbuka, biasanya juga tidak hanya terbuka ini matanya, tapi juga terbuka mulutnya ya. Kalau itu terkadang kita juga harus mengikat dengan sepotong kain kafan itu untuk mengikatkan dagunya ke atas kepala supaya tertutup mulutnya. Demikian juga matanya kita tutupkan. Nah, itu yang kita dapati ketika kita mendapati ada mayit kan gitu. Nah, dari hadis ini ya tadi pelajaran sudah banyak disampaikan ya dari kitab yang terjemahan. Nah, sebagai tambahan dari apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Al-Basam ya. Jadi kalau di sana diperbolehkan ya kita melihat kepada wajah mayit. Ya. Jadi kalau memang ada mayit yang meninggal, ya kita boleh untuk melihat kepada wajahnya. Nah, dan disunahkan bagi kita ketika kita mendapati orang yang barusan meninggal itu kemudian ada mata yang masih terbuka, ya kita menutup matanya. Demikian juga kalau misalkan ada mulutnya, ya kita tutup mulutnya. Nah, kemudian yang namanya kematian itu yaitu ketika roh itu terpisah dari badan, tercabut dari badan kita. Maka kemudian saat itulah kemudian yang namanya seorang itu akan meninggal karena rohnya sudah meninggalkan jasadnya. Dan tentunya dari hadis tadi pula terdapat larangan bagi kita kalau ada orang yang meninggal kita istilahnya histeris ya.
ya, histeris, tidak boleh kita berteriak-teriak, atau ya kalau banyak di antara kita mungkin tidak bisa menerima kenyataan gitu kan, sampai apa ya, kalau biasanya kan gitu, sampai ngomongnya tidak karuan kan gitu, wes kalau kini aku wes gak sanggup meneh ya, ditinggal meninggal kayak seperti itu ya. Jadi terus sopo meneh sing itu kayak gitu sekarang macam-macam lah gitu. Nah, akhirnya yang seperti itu ya pada masa itu pun demikian, sehingga Nabi SAW menegur mereka. Apa tadi beliau mengatakan, ya janganlah kalian berdoa kecuali untuk kebaikan, karena pada saat itu diamini oleh malah malaikat. Makanya jangan sampai kemudian kita berkata yang tidak baik pada saat itu. Ya ini bisa, kalau di dalam hadis tadi, ya bisa jadi kalau di dalam masa jahiliyah dulu kebanyakan biasanya mereka itu berteriak-teriak dengan aduh celaka celaka ini apa ya, semacam itulah gitu ya. Maka Nabi mengatakan janganlah kalian mengucapkan kalian berdoa kecuali untuk kebaikan. Nah, itu ketika ada yang seperti itu. Dan tentunya ya dianjurkan bagi kita berdoa yang baik-baik saja ketika ada yang meninggal. Ya, dengan kita beristirja ya, mengucapkan inillahi wa inna rojiun ya. Kemudian memohonkan rahmat untuk si mayit, Allahumma firlahu wa Allahumma arhamhu ya. Nah, dan yang selainnya. Nah, termasuk di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya, bahwasanya Allah menjadikan para malaikat itu ya, mereka itu sebagai datang untuk menjadi penghibur bagi eh, keluarga muslim yang mengalami musibah, di antara musibah seperti musibah kematian. Lalu para malaikat ini akan mengaminkan doa-doa yang kita ucapkan ya dalam ketika terjadi musibah tersebut. Makanya jangan sampai kemudian kita berdoa yang tidak baik atau mengatakan perkataan yang tidak baik. Nah, sebagaimana tadi dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mendoakan Abu Salamah ya dengan doa yang yaitu semoga mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmat, diterangi kuburnya. Bahkan kita pun demikian, kita dianjurkan juga mendoakan kepada orang yang meninggal untuk mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmat ya, diangkat derajat di surga ya, dikumpulkan bersama para wali-wali Allah ya. Ya, kemudian juga ya, dikumpulkan bersama Allah di Mahdiin ya, di akhirat bersama dengan para nabi, para siddiqin dan syuhada dan orang-orang yang soleh. Nah, itu dari sini pula ketika di dalam doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu beliau mendoakan tentang adanya apa, diluaskan kuburannya, diterangi kuburannya, gitu ya. Nah, itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasannya memang nikmat dan adab kubur itu ada, gitu. Ya, karena ada orang-orang yang mengingkari yang demikian ini. Ya, ada kelompok yang cukup besar, mereka mengingkari adanya nikmat dan adab kubur. Alasannya karena disampaikan dengan hadis yang ahad. Sebenarnya tidak demikian, pada Quran pun ada. Yaitu ketika Firaun ya disiksa dengan api tiap pagi dan sorenya. Firaun di mana sekarang? Firaun di kuburan ya gitu. Nah, itu saja sudah ada istilahnya sudah Firaun sudah disiksa di kuburan, itu dalam Al-Quran dijelaskan demikian. Nah, dalam hadis banyak, bukan hanya ahad ternyata yang menjelaskan tentang demikian. Makanya klaim adanya apa namanya siksa dan nikmat kubur itu sebagai hadis tidak bisa diterima. Demikian pula ya kalau kita melihat di hadis yang panjang ya, hadisnya Al-Bara bin Azib itu ya, di sana ketika perjalanan ruh ketika dicabut itu ya tentu ruh orang mukmin akan mendapatkan kenikmatan di kuburnya. Demikian juga ruhnya orang kafir akan mendapatkan siksa di kuburnya. Dan sampai kemudian sahabat Umar bin Khattab ini ketika beliau melihat kepada kuburan beliau menangis. Ya. Sehingga para sahabat pun heran. Ketika disebutkan surga neraka tidak menangis, tapi kenapa ketika melihat kuburan kok malah menangis gitu. Kata beliau selesai bahwasanya kuburan itu apa kata sahabat Umar ya, bahwasanya kuburan itu adalah tempat pertama kali kita di akhirat atau di hari akhir. Sehingga kalau kita di kuburan selamat, akan mudah kepada fase berikutnya. Tetapi kalau di kuburan kita sudah
sengsara, ya akan lebih sengsara lagi pada fase yang berikutnya. Nah, baik, nah berikutnya ya, di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, ya, disukainya atau dianjurkan bagi kita untuk mendoakan kepada keluarga orang yang ditinggalkan dan juga keturunannya, ya, agar mereka diberikan pahala, diberikan kebaikannya, diganti dengan yang lebih baik. Ya. Dari hadis ini pula ada keutamaan ya bagi sahabat Abu Salamah. Sahabat Abu Salamah ini sahabat yang besar ya, sahabat yang awal masuk Islam. Sudah hijrah ke Habasyah, hijrah ke Madinah bersama dengan Ummu Salamah. Nah, kemudian kalau kita melihat dari doanya Nabi SAW, maka kita yakin bahwa doa beliau adalah doa yang mustajab. Maka Abu Salamah pun berhak mendapatkan apa yang beliau doakan, yaitu mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmat, mendapatkan kuburan yang lapang, kemudian apa? Yaitu kuburan yang disinari, diterangi. Itu semua didapatkan oleh sahabat Abu Salamah radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan betapa ya mulianya sahabat Abu Salamah. Demikian pula sahabat Abu Salamah ini termasuk istilahnya suami yang istilahnya pada masa itu ya mungkin bisa dikatakan sebagai suami yang ideal bagi Ummu Salamah kan gitu. Sehingga ketika Abu Salamah wafat dan kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kepada Ummu Salamah untuk berdoa kan gitu ya. Dengan doa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan biha kan gitu. Ya Allah, sesungguhnya kami adalah ini milik Allah. Kita adalah milik Allah dan kepadanya kita akan kembali. Ya Allah, berilah pahala atas musibah yang menimpaku kan gitu. Dan gantilah dengan yang lebih baik. Maka kemudian Ummu Salamah bertanya, siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah kan gitu. Karena Abu Salamah ini bagi Ummu Salamah adalah yang sangat-sangat baik gitu. Sehingga kemudian ketika diajarkan doa seperti itu pasti merasa ragu ada yang lebih baik daripada Abu Salamah. Dan ternyata siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Hah? Ya Rasulullah. Akhirnya kemudian nanti Ummu Salamah menjadi istri daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu Abu Rasulullah adalah lebih baik daripada Abu Salamah kan gitu. Dan kemudian ini juga mengangkat derajatnya Ummu Salamah menjadi Ummahatul Mukminin, ya, menjadi ibunya umat mukmin. Demikian juga putra-putra Abu Salamah dibina langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi ini termasuk ya kedudukan yang luar biasa bagi Abu Salamah dan Ummu Salamah. Taib, itu ya mungkin hadis ini sekilas. Nah, kita lanjutkan kepada hadis yang berikutnya. Taib. Nah, bicara di Al-Mutasil ilal Mu'allif dengan sana saya bersambung sampai kepada Al-Mu'allif Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani qala. Beliau berkata, wa ana Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam hina tufiya sujjiya bi burdi hibaratan hibarah muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ketika Nabi wafat ditutup dengan selimut lurik bermotif dari Yaman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kandungan hadis 1, sunnah menutup badan orang mati dengan ijma ulama. Baik. Ya. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tadi tentang apa perlakuan yang kita lakukan terhadap mayit ketika sudah meninggal. Yaitu yang lebih dianjurkan adalah kita menutup seluruh
tubuh mayit, ya, termasuk mukanya, Nah, tadi ketika Abu Yazid sebelumnya kan Abu Salamah masih terbuka. Nah, kemudian Rasulullah memecahkan, dan kemudian ya setelah itu ya ditutup semua dengan kain. Ya kalau di sini yang digunakan pada saat itu Rasulullah ketika wafat ditutup dengan kain yang ada motifnya, atau ya kain ada motifnya kayak semacam kalau di kita ya ini pula mungkin barangkali yang menjadi kalau di kita itu kan menggunakan kain batik ya, jarik ya, yang ada motifnya itu. Ya kalau memang diniatkan untuk mengikuti sunnahnya Rasul para sahabatnya ya tidak masalah gitu, karena beliau sendiri ketika apa ditutup dengan itu kain yang ada motifnya. Ya. Ya. Baik. Nah dari sana di antara pelajaran yang bisa kita ambil ya tadi sudah disebutkan agar kita menutup seluruh jasad dari si mayat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tentu ini adalah lebih utama ya daripada kita membiarkan ada yang terbuka, nah, seperti wajah ataupun ujung-ujung tubuh yang lainnya. Ya karena manusia ketika dia sudah meninggal itu anggota tubuhnya menjadi aurat kan gitu. Ya menjadi aurat. Yang namanya aurat itu ya suatu hal yang harus ditutupi gitu. Sehingga kita dianjurkan untuk menutupi ya semua sebelum dikuburkan. Yang jelas kalau kita melihat gitu ya, sekarang orang sehat seperti kita ya kelihatan wajahnya, kelihatan tangannya, kelihatan ini kan masih istilahnya enak dilihat kan gitu ya. Karena kita masih normal. Tapi kalau kemudian orang itu sudah meninggal, maka di sana itu beda sudah kan, wajahnya pucat kan gitu. Atau ya kemudian juga ya naudzubillah yang misalkan ada jasad yang terkadang itu ya malah mengeluarkan apa yang tidak pantas untuk dilihat. Ya, ada hal yang karena ya naudzubillah mudah-mudahan tidak ada yang terjadi di kita. Ketika misalkan rohnya orang kafir atau rohnya orang jahat itu, ketika mau meninggal itu kan susah sekali meninggalnya. Di dalam hadis Al-Bara bin Aziz kan, di sana kan disebutkan bahwasanya ketika mau meninggalnya orang yang kafir atau orang yang banyak dosanya itu kan susah sekali dipukuli malaikat kan gitu. Di dalam surat Al-Quran pun demikian disebutkan bahwasanya mereka akan dipukuli oleh malaikat. Sehingga ya terkadang kita bisa mendapati orang yang ketika meninggal itu badannya lembab, ya, atau ya banyaklah hal-hal yang tidak pantas untuk dilihat ketika mendapati orang yang meninggal. Termasuk juga ada teman yang punya saudara di Bali, ya. Saudaranya ini cerita tentang tradisi yang ada di Bali, masyarakat non Muslim yang ada di Bali. Jadi saudara cerita kalau kita umat Islam itu menjelang kematian itu kan kita ditalkin ya seperti pertemuan kemarin diajar talkin dengan mengucapkan la ilaha illallah. Tapi kalau di Bali tidak. Jadi kalau di sana itu orang yang sudah dipastikan sekarat mau meninggal itu dimasukkan ke dalam kamar, dikunci, kemudian di situ udah suara gak karuan, ketepukan tidak karuan gitu kan, sampai kemudian sudah diem dan gak bisa mati. Ya wallah alam ya kalau kita melihat kepada hadis-hadis yang seperti itu kan susah meninggalnya orang yang mati. Ya demikian juga kita mendapati ceritanya mbah-mbah dulu, orang-orang tua kita. Ya kalau misalkan ada orang yang punya kesaktian atau orang yang punya isenan gitu ya, itu meninggalnya susah. Ya karena terhalang oleh itu ya apa yang menjadi ritualnya sebelumnya itu. Nah, makanya demikian itu tentu tidak mengherankan. Makanya kemudian kalau ada yang meninggal jangan sampai kemudian itu tersingkap atau menjadi aib bagi orang lain.
Maka dianjurkan bagi kita ketika mendapati ada mayat ini, ya kita tutup tubuhnya secara menyeluruh. Termasuk juga ketika memandikan. Ya, ketika memandikan. Kalau bisa yang memandikan itu benar orang amanah ya, yang sangat amanah menjaga, karena dengan memandikan kan kita membuka tubuhnya kan gitu. Jadi diharuskan itu orang yang benar-benar amanah gitu. Apalagi saat memandikan misalkan nanti ketika itu kita buka, ya mungkin ada kotorannya, ada apa yang keluar dari mulutnya, keluar dari kemaluannya itu kan. Nah, sehingga kalau kita mendapati, saya selalu melihat, menyaksikan sendiri ada di sebagian masyarakat kita itu, ya alhamdulillah ya mudah-mudahan ini tidak terulang gitu ya. Jadi ada ketika yang memandikan itu justru kayak jadi tontonan, dikerubungin orang buahnya gitu. Loh ini gimana gitu kan? Harusnya kalau memandikan mayat itu ya harus tempat yang tertutup, ya hanya orang-orang yang amanah yang dipasrai untuk memandikan, yang ngerti lah cara memandikan orang lain. Yang paling utama ada orang yang terdekat kan itu, orang yang terdekat. Kemudian setelah itu ya kalau memang tidak mampu ya menunjuk kepada orang-orang yang amanah untuk memandikan. Nah, sehingga ya tidak pantas lah kalau kemudian memandikan itu jadi tontonan. Kemudian banyak yang komentar, ya itu kurang ini kurang ini. Ini enggak seperti itu seharusnya. Nah, ya baik. Kalau kemudian, nah itu terus yang disampaikan oleh Imam Nawawi bahwasanya menutup ini ya, menutup tubuh itu ya menyeluruh kepada seluruh tubuhnya ya. Ya supaya hikmahnya ya untuk menjaga mayit ya agar tidak tersingkap ya auratnya tadi, ya aurat yang ada dalam mayit tersebut. Ya. Baik, kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Bisa nanti mutasil ilmu alif dengan cara saya bersambung sampai kepada muallif Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah qala wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu qabbala an-nabiyya ba'da mautihi rawahu Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mencium Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah wafat. Hadis riwayat Bukhari. Kalian Nabi satu boleh mencium orang Nabi bagi orang yang boleh menciumnya semasa hidupnya. Dua, boleh membuka wajah orang Nabi karena suatu alasan. Jika tidak ada alasan, maka sunnah menutupnya dengan kain. Tiga, betapa Abu Bakar radhiyallahu anhu mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Nah, para jamaah di Allah Subhanahu Wa Taala, ya kalau membaca di sini seperti ini, tentu yang teringat bagi kita adalah sebuah musibah terbesar ya bagi umat Islam, bahkan bagi umat manusia secara umumnya. Yaitu apa itu? Yaitu tentang wafatnya manusia terbaik, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah tentu yang seperti ini ya kita ya patut merasa bersedih ya dengan wafatnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tapi yang lebih utama bagi kita adalah setelah meninggal beliau, bagaimana kita kemudian menggali, mencari warisan-warisan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau tidaklah mewariskan dinar dan dirham, akan tapi yang beliau wariskan kepada kita adalah ilmu. Sehingga siapa yang mengambil ilmu, ya maka dia telah mengambil bagian yang banyak. Baik. Nah dari sini tadi bisa kita ambil pelajarannya bahwasanya boleh ya membuka wajah kalau diperlukan, dan boleh mencium mayit bagi orang yang boleh menciumnya ketika semasa hidupnya. Ya, maksudnya berarti di sini kalau selama hidupnya tidak boleh mencium,
Ya, maka saat ketika meninggal pun tidak boleh menciumnya. Ya, misalkan kalau sesama lelaki kan boleh ya kita bersalaman, saling berpelukan, ya, gitu boleh. Apalagi itu kepada suami istri kan juga boleh, atau bapak kepada anak kan juga boleh. Nah, yang tidak boleh ya tentunya yang lawan jenis yang tidak ada ini mahramnya tidak diperbolehkan. Maka ketika meninggal tetap tidak boleh. Ya. Dari sini juga menunjukkan tentang ya betapa sahabat Abu Bakar itu sangat cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau ketika menghadapi wafatnya orang yang paling dicintai seperti ini, ya beliau menunjukkan ketetapan hati. Ya beliau tetap teguh, ya tidak terguncang seperti itu, meskipun yang meninggal adalah orang yang paling beliau cintai. Tidak ada yang lebih dicintai melainkan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga ya ketika wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya keteguhan sahabat Abu Bakar ini diakui oleh seluruh umat Islam, yang mana pada saat itu seluruh umat Islam seakan-akan tidak percaya dengan adanya wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan ya kita bisa melihat dalam sirah ya bagaimana sahabat Umar sampai mengatakan bahwasanya siapa yang mengatakan Rasul terhapus akan saya penggal, hingga kemudian sampai sahabat Abu Bakar naik ke mimbar dan berkhutbah menjelaskan ya, bahwasanya barang siapa yang menyembah kepada Muhammad maka Muhammad telah meninggal, dan barang siapa yang menyembah kepada Allah maka Allah tidak akan pernah meninggal. Ya. Maka itu menunjukkan bahwasanya sahabat Abu Bakar memang ya menjadi layak diakui sebagai manusia terbaik setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kemudian beliau membacakan ayat dan kata sahabat Umar seakan-akan itu baru pertama kali beliau mendengar ayat itu. Dan baru sadar sahabat Umar bahwasanya memang ada masanya Rasulullah SAW akan wafat. Jadi sekali lagi ini juga menunjukkan tentang keutamaan sahabat Abu Bakar. Baik, kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Bisa nanti al-Muntasil ilal mu'allif al-Imam al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani qala wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala nafsul mu'minu mu'allaqatun bidainihi hatta yumda anhu rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa hasanahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, roh orang yang mati itu digantungkan pada hutangnya sehingga hutang itu terbayar. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi menganggapnya hasan. Kandungan hadis, wajib segera membayar hutang orang yang mati. Ya, sunat melepaskan diri dari hutang sebelum mati. Nah, baik. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang ya hutang. Hutang itu ternyata masalah yang sangat penting. Hutang dalam Islam itu ternyata tidak selesai dengan matinya orang yang berhutang. Ya kalau dianggap selesai dengan meninggalnya orang berhutang ya enak aja kita selama itu hutang banyak-banyak, satu tinggal mati atau bunuh diri dan nggak ada tanggungan gitu. Ya, tapi dalam Islam tidak demikian. Islam adalah agama yang sempurna, agama yang menjamin haknya seluruh umat. Ya bahkan hutang sampai kepada orang kafir pun tetap wajib untuk dibayarkan. Sehingga kemudian ketika orang mukmin itu meninggal dan masih punya tanggungan hutang, tidak hilang tanggungan hutangnya, tetap dia memiliki kewajiban untuk
membayar hutang tersebut. Ya, bagaimana membayarnya? Kan dia kan sudah meninggal kan gitu. Ya, maka dibayarkan dengan harta yang ditinggalkan. Atau kalau nggak ada, ya dibayarkan oleh ahli warisnya. Kalau nggak ada pula, ya bisa dengan siapa saja yang mau menanggung hutangnya. Ya. Maka hadis tadi menjelaskan kepada kita tentang ya perkara hutang itu perkara yang sangat-sangat penting untuk diperhatikan. Bahkan seorang mukmin yang masih punya hutang itu masih tergadai dengan hutangnya sampai dibayarkan hutang tersebut. Bahkan yang sampai di riwayat lain sampai meninggal dalam jihad pun itu masih tergantung dengan hutangnya kan gitu. Ya. Maka sekali lagi ya Rasulullah sampai mengatakan di dalam hadis yang lainnya bahwasanya di antara misalkan inna sabihakum muhtabisun ala babil jannah fi dainin alaihi hatta yaqdihi anhu warisa. Jadi sesungguhnya saudara kalian ini terhalang ya, tertahan di pintu surga. Dikarenakan apa? Karena dia masih memiliki hutang yang harus dia bayarkan. Sehingga sampai kemudian hutangnya itu dibayar oleh ahli warisnya atau yang semisalnya. Hanya hadis ini menjelaskan yang demikian. Maka tentunya sekali lagi kita harus benar perhatian dengan masalah hutang ini. Jangan menyepelekan hutang. Kemudian juga termasuk hikmahnya bahwasanya di dalam Islam itu sangat menghargai yang namanya hak sesama umat manusia. Ya. Tidak boleh kemudian hak-hak itu ya dicurangi atau hak itu kemudian diambil secara dolim, tidak diperbolehkan. Harus kita benar-benar dalam masalah hak ini kita tunaikan haknya masing-masing. Termasuk juga di dalam penekanan masalah ini apa yang diriwayatkan oleh misalkan dalam hadis Imam Ahmad, Abu Dawud yang lainnya. Pernah Rasulullah SAW itu tidak mau menyolati seseorang yang mati karena masih memiliki hutang. Hingga kemudian mayatnya ini didatangkan kepada beliau, lalu beliau bertanya, alaihi dainun, apakah mayat ini punya hutang? Mereka pun mengatakan, iya, dia punya hutang 2 dinar. Ya. Maka kemudian beliau bersabda, sallu ala sahibikum, salatlah kalian kepada saudara kalian ini. Maksudnya beliau nggak mau nyolati. Ya. Maka kemudian Abu Qatadah mengatakan, huma alayya ya Rasulullah. Jadi 2 dinar itu menjadi tanggungan saya wahai Rasulullah. Baru kemudian itu beliau baru menyolati. Ya. Nah itu diantaranya yang menjelaskan kepada kita tentang masalah hutang ini. Nah, yang idealnya kalau ada seorang mukmin yang wafat dan memiliki hutang, ya idealnya ya pemerintah yang nanggung gitu ya, kalau dari tanggungan baitul malnya kalau memang itu dijalankan. Sebagaimana juga dalam hadis yang lain ya, kalau ada umat Islam yang meninggal itu ditanggung dengan harta dari baitul mal. Ya kalau kita sekarang nggak ada baitul mal ya paling nggak ada saudara ahli warisnya atau dari harta warisnya itu digunakan untuk bayar hutang, gitu kan. Kalaupun tidak ada ya dengan ahli warisnya yang memiliki kecukupan, kalaupun nggak ada ya dengan kaum muslimin yang lain yang sanggup untuk membayarkan hutangnya. Nah, mati syahid dalam jihad fisabilillah itu kan akan menghapuskan semua dosa. Semua tanggungan dosa akan terhapuskan dengan mati syahid, sehingga mati syahid itu
dijamin surga. Tapi ada satu kesalahan yang dihapuskan, apa itu? Hutang. Jadi kalau orang masih syahid tapi masih punya hutang, jadi akan masih tergantung dengan hutangnya itu, tidak bisa langsung masuk ke surga sampai kemudian hutangnya itu dibayarkan. Nah, di dalam riwayat Imam Muslim disebutkan di sana ya, yaghfirullahu lisyahidi kulla dzambin. Jadi Allah akan mengampuni bagi orang yang syahid itu semua dosa, illa dain, kecuali utang. Utang tidak dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian pula ya, kalau kita memiliki hutang maka dianjurkan untuk segera melunasi, segera membayar hutang itu. Kalau sudah ada kelapangan dan maka segera dibayarkan, bukan kemudian ditunda-tunda terus. Ya, karena menunda-nunda itu juga ada kezaliman tersendiri bagi orang yang telah meminjami kita, kan gitu. Nah, maka tentunya dalam agama kita tidak boleh seperti itu. Dan kalau kita membayar lebih awal dari waktunya, misalkan, itu adalah bentuk kebaikan bagi kita. Tapi kalau misalkan bagi kita orang yang menghutangi gitu ya, kalau kita menghutangi dan kemudian kita benar-benar tahu bahwasannya yang kita hutangi itu benar-benar belum mampu untuk ya membayar, ya kita berikan kemudahan ya, jika kita paksa untuk membayar atau kita menyulitkan dia, kita bantu dengan doa supaya dia segera bisa membayar hutangnya. Ya, tetapi kalau di masa sekarang ini ya kita sering membaca ya berita-berita itu, ya alhamdulillah ya, bahkan orang berhutang pura-pura lupa, diingatkan pura-pura agak ingat, ditagih malah marah kayak gitu. Nah, alhamdulillah ya kalau zaman sekarang itu. Atau seperti ya kasus-kasus yang dulu-dulu ya, hutang banyak-banyak kemudian dibawa kabur gitu kan. Ya, orangnya hilang, nggak tahu kemana gitu. Nah, alhamdulillah jadi seakan-akan hutang ini tidak ada, kalau sudah misalkan dibawa pergi gitu, seakan-akan tidak ada tuntutannya, padahal itu ada tuntutannya di akhirat. Nah, ini kalau masalah hutang ya, istilah hutang. Nah, bagaimana dengan masalah yang haram, misalkan seperti menipu, korupsi, ya, ataupun merampok, ya, mencuri dan lain sebagainya. Tentu ini lebih haram lagi untuk kita lakukan. Baik, mungkin ini saja yang bisa kita baca untuk kesempatan di malam hari ini. Ya, ya mudah-mudahan yang sedikit ini ya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan tambahan ilmu, tambahan keberkahan bagi kita, ya, tambahan kebaikan bagi kita semuanya, ya, agar kita senantiasa mendapatkan bimbingan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin barangkali ada yang mau disampaikan sebelum diakhiri. Cukup jelas atau enggak ada? Enggak, itu dari ibu-ibu. Nah, ada pertanyaan tertulis ya dari ibu-ibu. Bismillah, Ustaz. Baik. Jadi pertanyaannya, Ustadz, ya, dulu kami ya sempat mengakikoi anak laki-laki kami karena pada saat itu kami belum mengerti atau belum berhijrah.
maka cara akikahnya masih belum syar'i dan banyak acara-acara yang tidak sesuai dengan syariat. Nah, pertanyaannya apakah sah akikah tersebut gitu. Nah, kemudian apakah perlu diakui kembali? Nah, jadi gini, insya Allah dari pertanyaan ini yang kita pahami kan yang namanya akikah itu yaitu kita menyembelih kambing untuk putra atau putri kita. Ya, kalau putra 2 ekor kambing, ya kalau kemudian putri 1 ekor kambing. Nah, untuk sah tidaknya itu bagaimana? Sah tidaknya itu pada syaratnya aja. Jadi syaratnya akikahnya itu ya kambingnya sudah cukup umur kan gitu ya. Jadi kambingnya cukup umur, ya seperti kurban itu. Jadi kalau domba yang minimal 6 bulan, kalau kambing 1 tahun gitu umurnya. Nah, kalau sudah seperti itu dan penyembelihannya secara syar'i ya, disembelih secara syar'i, nah itu berarti sudah sah, selesai akikahnya. Ya. Adapun kalau acara-acara yang lain, tambahan-tambahan yang lain, ya maka itu ya tidak ada kaitannya dengan sah atau tidaknya akikah, itu tambahan tersendiri. Ya. Ya kalau memang itu tidak sesuai dengan syariat, tidak sesuai dengan syar'i, ya maka itu cukup ditobati aja insya Allah. Jadi tidak perlu mengulang akikahnya kalau memang itu sudah sah dari situ. Tapi kalau misalkan dari dari kambingnya tidak memenuhi syarat atau kemudian juga dari cara menyembelihnya juga tidak syar'i, cara menyembelihnya misalkan dengan apa, dengan tidak membaca bismillah atau yang lainnya, nah maka itu ya tentu tidak sah sembelihannya kan gitu. Ya sehingga di situ perlu mengulang kembali. Wallahu taala alam. Kalau sudah itu insya Allah sudah sah. Ya. Nah, pertanyaan kedua, apakah takziah dengan membawa beras atau bahan pokok lainnya yang sekarang terjadi di masyarakat umum, apakah memang ada tuntunannya di syariat? Ya, yang seperti ini, insya Allah kalau kita bisa memahami dari apa yang dipraktekkan oleh Nabi dan para sahabatnya itu, kalau prakteknya di zaman Nabi SAW itu kan ketika Nabi mengutus pasukan di perang Mu'tah ya. Di perang Mu'tah di sana beliau mengutus pasukan dipimpin oleh sahabat Zaid bin Haritsah, kemudian kalau gugur digantikan dengan Ja'far bin Abi Thalib, kalau gugur digantikan dengan Abdullah bin Rawahah gitu. Kalau gugur juga maka kemudian ya silakan dipilih penggantinya siapa. Dari apa yang disampaikan Nabi sebelum berangkat seperti ini kan sudah menjelas apa yang disampaikan itu kan kebenaran gitu ya. Jadi ini menunjukkan betapa dahsyatnya perang itu. Itu perang apa sih? Perang itu melawan Romawi. Jadi kisahnya itu ketika itu Rasulullah SAW itu mengirim utusan ke Romawi, mengajak untuk masuk Islam. Nah, yang namanya utusan dari zaman dulu itu mesti dihormati, ya, mesti diperlakukan dengan baik. Nah, tetapi yang terjadi pada utusan Rasulullah ini setelah menyampaikan ini dibaca sama kemudian Kaisar Romawi saat itu, kemudian dibunuh utusan tersebut. Nah, kalau sudah utusan dibunuh berarti artinya apa? Perang, kan gitu. Jadi kalau sampai utusan sudah diganggu saja itu sudah berarti menantang perang kan gitu. Dan pada saat itu pasukan yang dikirim oleh Rasulullah itu ya tidak sebanding dengan pasukan yang ada di kalangan orang Romawi, yang mana pasukan Rasulullah itu kalau tidak salah sekitar 3.000 kalau salah. Ya, namun pasukan Romawi yang asli Romawi itu 100.000, kemudian ditambah dengan Kristen dari Arab 100.000 lawannya. Sehingga ini perang yang sangat dahsyat. Sehingga di sana ya kemudian banyak itu termasuk sahabat-sahabat yang syahid ya, Zaid bin Haritsah, kemudian Ja'far. Nah, Ja'far itu saat itu ketika Nabi mendapatkan wahyu bahwasanya sahabat Ja'far telah gugur, maka beliau kemudian memerintahkan kepada sahabat yang di Madinah untuk
membuatkan makan kepada keluarga Ja'far karena mereka sedang kesusahan sekarang. Nah, itulah wallahu alam apakah kalau diambil dari situ ya bahwasanya kita ketika ada yang mendapatkan musibah ya kita bantu ya, dengan semampu yang bisa kita lakukan dengan membantu menyediakan ya kalau bisa ya paling nggak selama 3 hari mereka tidak perlu repot masak lah gitu ya. Jadi tetangganya kan kiri yang menyediakan kebutuhan keluarganya. Nah kalau mungkin sekarang orang-orang sekarang ya mungkin kalau memang yang itu yang kebutuhan yang pokok itu sudah tercukupi kemudian kalau misalkan semua membawa yang matang kan gitu kan nggak termakan gitu ya akhirnya kemudian ada yang berinisiatif bawa mentahannya ya wallah alam kalau memang diniatkan dengan mengikuti perintah Nabi tadi mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang perlu diperhatikan tetap yang tadi jangan sampai kemudian mentahan itu justru merepotkan gitu ya. Karena tidak ada yang mengirim matengan gitu kan akhirnya juga terus kemudian juga untuk menjamu tamu-tamu yang lain keluarganya sendiri main repot masak dan sebagainya ya tentu tidak demikian ya paling enggak yang utama itu dulu dilaksanakan jadi ya harus ada yang membantu memasakkan membantu ini supaya keluarga tersebut tidak repot untuk menyediakan ya apa yang harusnya disediakan wallahu taala alam gitu ya Bu. Nah, ada yang lain? Baik, alhamdulillah. Ya, kalau dirasa cukup, ya alhamdulillah mudah-mudahan apa yang kita pelajari sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Dan kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan hidayah taufik ya, keistiqomahan sehingga kita bisa mendapatkan husnul khatimah nanti. Amin. Kita cukupkan sekian dulu untuk pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.